Astaga, kamu belum ganti baju juga ya? Nih, sekali lagi kamu membangkang, saya nggak jamin keselamatan anak kamu. Tante, saya mohon tante jangan apa-apain anak saya. Cepat ganti baju, cepat! Saya kan sudah bilang, saya nggak bisa lama-lama. Kita kan sudah jauh-jauh ke sini. Tunggu deh sebentar. Saya pengen dengar komentar kamu tentang calon istri saya. Dari tadi kita nunggu. Sampai sekarang dia belum muncul juga. Sebentar lah. Sabar. Retno! Retno! Ya, sebentar, Mas. Bukan apa-apa. Saya takut. Udah beberapa kali kita ada pertemuan, saya selalu gagal. Tunggu ya. Silakan. Kenapa dia? Tadi diselamatkan. Jadi, emaknya kamu. Sayang, kamu kenapa sih? Kita bawa ke dokter dia. Enggak usah, Mas. Biar saya aja. Mas Harun temani aja. Tapi saya kehabisan uang, Mas. Ini saya ada 1 juta. Saya nggak bawa uang Oh banyak. iya. Terima kasih, Mas. Saya pasti bawa dia ke dokter. Nih, cari dokter yang terbaik. Iya, terima kasih, Mas. Ya. Kamu bisa ketemu sahabatnya. Kamu sebentar aja. Hah? Kuat tante, saya nggak kuat. Saya mau muntah. Ya sudah. Saya antar dia dulu. Karena dia ada perlu. Iya. Ya. Iya. Makasih, Mas. Saya pulang dulu ya. Ya udah nggak apa-apa, Mas. Mas temenin sahabatnya dulu, Mas. Makasih, Mas. Kamu kenapa langsung aja sih? Kemarin udah kesini. Sahabatnya mau ketemu kamu. Mau ketemu diri. Ganti baju. Kotor. Diam-diam pasti dia sering ketemu Bobby. Pasti dia hamil karena laki-laki itu. Selamat ya. Selamat kenapa, Bu? Alah, masa nggak tahu sih. Sebentar lagi tuh Mas mau jadi ayah. Seorang ayah. Iya. Tadi Mbak Indah itu muntah-muntah. Muntah-muntah. Iya. Selama ini saya tidak pernah ngapa-ngapain sama Indah. Karena saya memang belum nikah sama dia. Lalu gimana dia bisa hamil? Loh, kenapa Mas? Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma kaget saja. Nanti kalau dia datang, saya akan tanya sama dia. Oh, selamat ya Mas ya. Ajar kamu, hah? Siapa yang hamilin kamu? Hah? Bobby apa Jimmy? Saya nggak hamil, tante. Bohong kamu, hah? Jangan bohong sama saya. Kamu bergaulkan dengan orang baik-baik seperti Mas Harun. Gak mau sekarang kamu hamil luar nikah. Siapa? Ngaku. Jangan sampai saya bunuh kamu. Kurang ajar. Hah? Bohong. Ngaku. Hah? Kurang ajar kamu. Hah? Ngaku. Siapa? Hah? Siapa? Mama! Kenapa begini kejam sih? Saya nggak kasih pelajaran saya harus belajar perempuan ini. Hah? Kalau kamu terus-menerus belain perempuan ini, kalau perlu kamu saya
Jangan bicara seperti itu, Indah. Kalau kamu tidak ada, bagaimana nasib Dendi? Siapa yang akan menjaga dia? Indah, kamu betul-betul hamil. Saya nggak hamil, Om. Tapi tante kamu bilang kamu hamil. Saya hanya pura-pura. Saya bohong, Om. Kenapa harus pura-pura? Saya terpaksa. Siapa yang memaksa kamu berbohong? Gak ada. Om Harun datang ke sini mengajak temannya. Dia ingin memperkenalkan saya pada temannya. Tetapi sewaktu saya lihat temannya, Om Harun, ternyata Pak Suryo. Papinya Bobby, Om. Makanya saya takut sekali. Saya takut dia ngeliat saya ada di sini. Saya takut dia akan mengambil Dandi, Om. Lalu saya pura-pura sakit. Saya masuk kamar. Saya pura-pura muntah. Tujuan saya hanya supaya Pak Suryo nggak tahu kalau saya dari sini. Tapi tante mengira saya hamil. Kalau begitu, biar Umi yang bicara sama tantemu. Tidak perlu. Saya sudah dengar semuanya. Kenapa sih kamu nggak terus terang sama saya? Hah? Indah tidak berani terus terang karena dia takut, Ma. Dia takut Mama pukul lagi. Kalau dia nggak bohong, kenapa mesti takut? Ma, karena Mama emosional, Ma. Itu masalahnya. Sebetulnya Indah sangat memikirkan Mama. Coba kalau Suryo, bapaknya Bobby, ketemu dengan Indah, dia akan bercerita yang jelek tentang Indah kepada Pak Harun. Karena sejak dulu Pak Suryo tidak suka dengan Indah. Dan kalau Mas Harun sampai membenci Indah, sebetulnya Mama harus berterima kasih pada Indah. Tutup mulut kamu. Diam. Hah? Tante kamu tidak akan mengerti semua ini, Indah. Tapi Indah tidak usah cemas. Untuk tidak meninggalkan kota sampai Anita sehat. Bayangkan, wajahnya langsung pucat. Saya rasa kalau sekarang ibu memaksa dia untuk mengawini Anita, saya yakin dia pasti akan tunduk. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya untuk memaksa dia? Karena saya sudah bilang ke Jimmy kalau Anita sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit. Kenapa harus bingung? Masukkan saja Anita ke rumah sakit. Kan beres. Iya, Mama. Saya rasa itu ide yang sangat bagus sekali. Ya, sekalian saya juga ingin general check up. Soalnya belakangan ini saya sering pusing. Mungkin tekanan darah saya rendah. Ide yang sangat bagus sekali, Mama. Iya, terus bagaimana? Gini, nanti kalau si Jimmy itu datang ke rumah sakit, Anita harus pura-pura sekarat. Tapi kalau dia tetap menolak bagaimana? Tidak. Dia tidak akan berani. Kan saya akan ke sana. Dan saya akan ancam dia. Akan saya bilang sama si Jimmy itu, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Anita, dia akan masuk penjara. Percaya deh sama saya, Bu. Si Jimmy itu sudah saya buat ketakutan. Dan saya jamin,
dia akan menuruti semua keinginan ibu. Saya rasa semua rencana ini akan sangat bagus sekali kalau dicoba, Mama. Ya, mungkin akan sangat bagus bagi kita kalau ini berhasil. Saya rasa sekarang kita harus buru-buru ke rumah sakit. Bukankah begitu? Bagus. Kata orang-orang tua dulu, kita harus menempa besi selagi besi itu masih panas. Kalau begitu, sekarang saya akan ke rumah seorang dokter yang saya kenal sangat baik sekali, sudah seperti keluarga. Dan saya akan minta dia untuk mendaftarkan Anita di sana. Gue lihat Bapak Suryo ala bingung. Ala apa? Ada dua masalah yang membuat saya bingung. Pertama, mengenai Yusuf. Saya nggak ngerti kenapa dia harus mengusir saya. Ala masalah dua. Kedua, istri anak saya itu hamil. Iya. Istri anak hamil kita harus senang. You sudah bisa timal-timal cucu. You sudah pantas punya cucu. Sekarang you sudah pantas jadi opa. Iya, apalagi masalah lain? Tak ada? Kalau dia hamil, saya tidak bisa mengusir dia dari rumah saya. Saya kan pernah bilang, saya tidak suka sama dia itu. Kan dia itu pelacur. Iya. Dia, you punya anak ala suka sama dia. You tidak boleh ikut campur. Nanti you kasih pisah dia orang, itu you punya anak, kasihan kita. Saya lebih kasihan lagi anak saya dibohongi perempuan pelacur. Saya tidak tega membaikkan anak saya. Istrinya itu banyak tidur sama laki-laki lain. Dan saya akan berdosa kalau membiarkan hal terjadi. Nama baik saya juga bisa hancur. Iya. Kalau itu masalahnya, we tak bisa ikut campur. Tapi kalau dia ada hamil, you harus urut dulu dia punya hamil. Kita ala kasihan sama anak orang. Sebetulnya cara yang paling baik adalah ngasih dia racun. Ya, itu tidak bagus. Itu orang pekerjaan gila. Nanti you bisa tidur dalam penjara. Alat tangkap polisi, you masuk penjara. Apa macam? Ada apa lagi? Tidak, saya cuma bercanda. Lihat, orang itu. Yang hitam dengan rambut-rambut dikepang-kepang. Iya. Orang itu yang mengaku sama Jimmy kalau dia itu suami saya. Orang itu. Saya panggil ya. Hey, nigger! Hey, nigger! Yeah, you! Gawat nih. Boleh kampung itu lagi. Come here! Sialan. Kalau ketahuan kau bisa di penjara ini. Waduh. Hey, you! Blackie! Cabut! Lari. Ya. Ada dua orang mau pukul kamu tuh. Ada dua cewek mau pukul mbak itu. Itu mereka. Itu.
adalah dalang dari semua ini ya? Lu berdua bangsat nuduh gue sembarangan aja. Hah? Sekali lagi nuduh gue cekat lu sampai mampus. Saya tahu kamu tidak setuju kalau saya menikah dengan Jamie kan? Jadi kamu cari segala macam cara supaya saya membatalkan pernikahan saya sama Jamie. Iya kan? Jangan bohong kamu. Monyet denger ya, gue nggak peduli lo mau kawin sama siapa, sama Jimmy kayak gue nggak peduli sama lo. Brengsek. Sekarang saya tahu Mama. Dia itu Nona, bukan Indah. Indah mana mungkin berani sama saya seperti itu. Dia pasti Nona. Oh iya ya, iya kan? Brengsek. Yuk. Oke, kalau memang itu bercanda, oke. Kamu pura-pura pusing begitu kamu ngeliat temannya Papi. Tapi yang saya bingung, dari mana kamu bisa kenal sama temannya Papi? Lagian kalau kamu kenal, kenapa kamu harus takut? Bobby, dia itu teman Tante Retno. Kalau Tante Retno tahu saya ada di sini, dia pasti akan nyusulin saya. Dia pasti akan merongrong kamu, merongrong papi kamu. Karena dia itu orangnya rakus sekali. Saya nggak mau, Bobby. Kamu dan papi kamu ada dalam masalah besar. Lebih baik saya yang mati. Kamu jangan bilang begitu. Kalau kamu mati, saya juga akan mati. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Bobby. Bu, aku barusan ngomong sama temanku. Dia mau bantu aku untuk menculik Om Kadir. Terus kalau dia minta bayaran gede, duitnya dari mana, Non? Lo nggak usah pusing liatin. Dia itu teman baik gue. Dan dia nggak mungkin minta bayaran. Soalnya ini kan bukan urusan bisnis. Dan dia juga nggak akan minta bayaran untuk urusan keluarga. Menculik orang, meskipun yang kamu culik om kamu sendiri, sangat berbahaya, juga melanggar hukum. Kalau kamu tertangkap polisi, kamu bisa dipenjara seumur hidup. Kamu sendiri kan sudah bilang, kamu ini buronan. Bu, yang polisi cari itu kan Nona yang bermata coklat. Sekarang aku pakai softline suara hitam. Mereka tidak akan tahu kalau aku ini Nona. Termasuk polisi, pasti mereka ngira aku ini Indah. Dan aku melakukan ini untuk meyakinkan Indah kalau aku tuh benar-benar saudara kembarnya, Bu. Supaya dia tuh tahu dia tuh nggak hidup sendiri di dunia ini. Nona, Ibu telah memisahkan kalian berdua sebelum Ibu menutup mata. Ibu ingin mempertemukan kamu berdua supaya Ibu mati tidak membawa dosa. Ibu jangan ngomong seperti itu, Bu. Aku sedih sekali dengarnya, Bu. Aku yakin Ibu akan berumur panjang. Indah tidak pernah mendapatkan kasih sayang seumur hidupnya. Dia menderita karena kekejaman Retno. Dia sangat merindukan kasih sayang seorang ibu. Aku yakin hanya ibu yang bisa memberikan kasih sayang itu kepada Indah.
Indah mana? Ada di atas, Tuan. Panggil kemari ya supaya sama makan. Baik. Babi juga ya. Baik, Tuan. Indah sayang, Bobby, turun dong. Cepat makan nih. Papi udah lapar. Ayo. Bo, Ya, Bo udah bikin masakan kesukaan saya, Bo. Hati yang enggak? sudah. Tapi hanya untuk Mas Adi hanya satu. Bo, Ya. kau bikin rambulannya cuma satu. Saya juga kan mau. Oh ya sudah, saya bikinkan lagi ya. Nggak usah, lain kali aja ya. Sayang, boleh nggak untuk makan kali ini saya duduk di samping papi, kamu duduk di tempat duduk saya? Boleh? Tentu. Pasti boleh dong. Papi nggak marah kan saya duduk di sini di samping papi? Papi nggak marah kok. Pi, saya nggak habis pikir, Pi. Kalau teman papi pada bercanda, kenapa pipi papi kok pada babak belur gitu, Pi? Bobby, itu tuh nggak bercanda, itu serius. Papi jujur aja, kenapa sih sama anak sendiri pakai malu-malu? Papi nggak malu. Teman papi memang bercandanya nggak kasar. Nggak mungkin, masa kayak begitu dibilang bercanda sih? Apa maksud kamu, Indah? Orang saya lihat sendiri kok, orang itu mukulin papi sampai habis-habisan. Kayak gini nih, kamu lihat nih ya. Nih. Jangan. Jangan pukul papi. Pilih papi mah sakit. Aduh. Jangan. Papi. Jangan. Aku mau ambil tisu. Ayo duduk lagi. Papi, mana mungkin Indah pukul papi? Dia kan mantu papi, Pi. Iya, Pi. Masa sih anaknya pukul papinya sendiri? Kan dosa. Sini, Papi. Pi, saya rasa papi nggak perlu lagi berteman sama orang yang sekasar itu, Pi. Nggak lagi, Bob. Papi. Bobby. Iya, Pi. Sebentar. Papi mau bicara. Sebentar, sayang ya. Si papi kenapa ya? Oh, tahu gue. Dari tadi papi tuh ngeliatin amplanya si Bubi ini terus. Pasti papi pengen banget. Makanya dia ajak Bubi ke sana pengen minta ini, cuman malu ngomong depan gue. Kalau gitu kita tuker aja. Ini buat Bobby, ini buat papi yang kolesterolnya tinggi, biar cepet mati. Nggak masalah kan kalau Indah duduk di sebelah papi. Papi malu. Papi nggak bisa makan. Susah nelen. Sekarang gini aja. Tukar kembali tempat duduk kamu ya. Oke. Indah, kamu bisa nggak kembali ke bangku kamu lagi? Hah? Emangnya kenapa? Ternyata papi malu kalau makannya duduk di sebelah kamu.
Malu. Papi kenapa mesti malu sih? Saya kan menantu Papi, masa duduk di samping menantunya sendiri malu? Papi gila ya? Itu deh, kamu duduk sini deh, sini. Aduh Papi ada-ada aja deh. Masa duduk samping menantunya sendiri malu? Kamu boleh ketawa sekarang, tapi sebentar lagi kamu akan mati. Papi kenapa sih? Kok malu duduk sebelah saya? Pi, Papi nggak makan? Iya. Emang belum, Pi? Indah, masa hati ampelanya dihabisin? Kenapa saya nggak dibagi? Enak aja kamu nuduh istri kamu sembarangan. Saya nggak makan kok hati amplak kamu. Orang tadi saya tukar piring Papi kamu, saya tukar ke sini. Ada Papi mati. Papi! Papi! Bapak mati. Kenapa, Pi? Papi mati nih. Papi kenapa, Papi? Racun. Racun? Siapa yang kasih, Papi? Papi mati. Dimakan Papi ada racun. Dimakan Papi ada racun? Aduh, Papi. Aduh. Papi, tangani dokter. Aduh. Papi mati. Bangsat. Rupanya dia membunuh gue dengan cara ngeracunin gue. Pantesan dia baik-baik suruh gue cepet-cepet makan. Jimmy Iya, ini pelan-pelan. Oke. Geli sekali. Udah cukup. Sudah. Perfect sekali. Oke, Mama akan telepon Jimmy sekarang. Halo, operator. Tolong sambungkan saya ke nomor 0816. Iya. 48 21 788. Iya, terima kasih. Halo? Halo Jimmy. Jimmy, kamu ada di mana, Jim? Tadi Tante telepon ke rumah kamu. Katanya kamu sudah pergi dari tadi, Jim. Oh, Tante. Saya lagi beli obat buat anak saya, Tante. Tapi di apotek biasa nggak ada. Saya terpaksa ke apotek Rumah Sakit Harapan kita, Tante. Tante tidak ngasih kabar mengenai Anita. Bagaimana keadaan dia, Tante? Dan di rumah sakit mana? Anita baik-baik saja, Jim. Dia sudah mulai membaik sekarang. Tapi dia masih terus coba untuk bunuh diri, Jim. Oh ya, Jim. Tante juga sekarang ada di Rumah Sakit Harapan kita. Tante harus menjaga Anita di sini, Jim. Kebetulan, Tante. Di kamar berapa dia, Tante? Sekarang kita ada di ruangan VIP. Kamar 208, lantai 2, Jim. Baik. Kalau begitu, saya segera naik, Tante. Iya, Jim, iya. Di mana Jimmy sekarang? Dia ada di bawah, sedang beli obat untuk anaknya. Di rumah sakit ini juga, sayang. Ya, makanya. Ayo, kita harus cepat-cepat, Anita. Saya akan pura-pura sakit. Oke. Kamu harus kelihatan sakit, sayang. Ingat, kamu harus berakting pura-pura sakit, ya. Coba Mama lihat lagi. Oke. Ya, sebentar.
Ya udah, Mama cek lagi ya. Udah, Mama cek sekarang. Cepat, kamu tetap berakting, sayang. Ayo, Anita. Dia ada di sini sekarang. Iya, sekarang cepet. Anita. Mati saja, Mama. Biarkan saya mati. Saya malu. Saya malu, Mama. Saya tidak sanggup. Kalau harus hidup dengan menanggung malu. Saya tidak sanggup, Mama. Saya benar kamu sanggup, Mama. Saya harus menanggung malu. Kalau kamu terus begini, kamu akan bermain di kandungan kamu, sayang. Dan Tuhan tidak akan mengampuni dosa kamu itu. Jangan, sayang ya. Anita, Anita. Bagaimana nanti kalau orang tidak sama saya? Anita. Jangan bicara seperti itu, sayang. Kamu harus sayang, jangan begitu, sayang. Sayang, tolong, sayang. Tolong, sayang. Kamu kenapa, Anita? Jimmy, dia terus ingin bunuh diri. Tolong kamu jelasin ke dia, Jim. Tolong, Jimmy. Anita. Saya mohon, Anita, tolong kamu jangan melakukan hal seperti ini. Ada apa ini? Kenapa Anita nangis? Dia mau terus mencoba bunuh diri, Pak. Anita, Anda jangan lakukan itu. Sebab kalau Anda lakukan juga, Pak Jimmy akan mendapat masalah. Seperti yang saya sudah bilang Pak Jimmy, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Anita, Anda yang akan berhadapan dengan hukum. Oke Pak Jimmy, kalau gitu tolong masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Dan saya permisi ke kamar sebelah untuk menangani masalah yang sama seperti ini. Selamat siang. Jimmy. Jimmy. Tolong, Jimmy. Nyawa anak saya sekarang ada di tangan kamu, Jim. Kamu harus menikah dengan Anita. Karena dia pasti akan terus cari kesempatan untuk bunuh diri, Jim. Tante tidak bisa menjaga dia 24 jam, Jim. Saya akan menikah dengan Anita, Tante. Biarpun Tante tahu, anak saya akan shock. Kalau kamu berniat menikah dengan Anita, kamu bisa melakukannya tanpa sepengetahuan anak kamu, kan, Jim? Anita bisa memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu untuk Indah, anak kamu. Dan kamu bisa menjelaskannya kepada Indah setelah dia menerima Anita sebagai ibunya, Jim. Karena kalau kamu terus menunda untuk menikah dengan Anita, kalau terjadi apa-apa terhadap Anita, kamu yang harus bertanggung jawab, Jim. Saya permisi, Tante. Anita. Yes. Good job.
Lu gile lu. Sejak kapan lu jadi polisi? Gue cuma nolongin temen nyokap gue. Emangnya ada apa dengan temen nyokap lu? Ada apa? Jadi ceritanya gini, anaknya itu pura-pura bunuh diri. Oh. Dan pura-pura dirawat di sini. Soalnya dia tuh mau kawin sama cowok kaya, tapi cowok kayanya tuh nggak mau kawin sama dia. Jadi dia tolong sama gue untuk nakut-nakutin cowok. Lalu apakah akhirnya si laki-laki kaya itu mau mengawini anaknya teman ibu kamu? Ya, jadi dong. Lu tahu gue kan? Gue takut-takutin tuh cowok. Oh ya? Gue bilang gini, kalau misalnya itu cowok nggak mau kawin itu cewek, dia akan gue masukin penjara. Begitu.